Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berempat dari siswa SMK Negeri 1 Wonosobo dari kelas 10 TO1 dengan kelompok saya dan saya sendiri bernama Alif dan sebelah kiri saya bernama Ilham Reza Nasarazi. nama Saya ini nama saya Rajwan Aditya Marisyamono. kita berempat akan melakukan dan membaca dan mempresentasikan tentang sistem kemudi mobil. Pengertian: sistem kemudi adalah sistem yang berfungsi untuk mengendalikan arah kendaraan sesuai dengan kehendak kemudi. Serta kendaraan harus dapat dikendalikan dengan mudah agar roda tidak terseret saat kendaraan sedang berbelok dengan cara membelokkan roda depan pada kendaraan. Sistem kemudi dirancang agar tidak terjadi kotak antara ban dengan badan kendaraan atau sasis kendaraan itu sendiri. Sudah Kurniawan 2018. Jenis sistem kemudi mobil. 1. Sistem kemudi manual. Ini adalah sistem kemudi pertama yang digunakan untuk menggunakan mobil saat dikendarai. Sistem ini hanya menggunakan komponen yang disusun berhubung sistem kerjanya sederhana dan mudah dipahami. Makanya sistem kemudi manual membuat kita harus mengeluarkan ekstra tenaga. Pasalnya cara kerja sistem kemudi ini masih secara manual, ini yang membuat kemudi lebih cepat lelah saat mengemudi. 2. Sistem kemudi powertrain. Sistem kemudi powertrain sudah banyak digunakan pada mobil-mobil modern. Sistem kemudi ini menggunakan dorongan dari minyak atau oli power steering. Kemudian oli ini dipompa oleh fan pump. Sementara fan pump akan bergerak dan bekerja saat mesin mobil sudah hidup. Cara kerja fan pump adalah dengan putaran bed. Beberapa mobil yang sudah menggunakan teknologi ESP atau Electronic Powertrain menggunakan motor listrik. Kelebihan dari powertrain adalah sebagai berikut: mengurangi daya mengemudi atau disebut dengan strength over. Pengemudian mobil menjadi lebih strength dan akurat. Tenaga yang diperlukan dikeluarkan mengemudi tidak terlalu banyak sehingga tidak cepat lelah saat mengemudi. Oke, dan komponen sistem kemudi mobil akan dijelaskan dengan sebelah kiri saya. Selanjutnya ada komponen sistem kemudi mobil. Pertama, steering wheel. Ini adalah roda kemudi yang berada di dalam kabin, sering juga disebut setir. Komponen ini berhubungan langsung dengan pengemudi. Fungsinya sebagai komponen awal dalam sistem kemudi yang bisa memudahkan pengemudi membelokkan posisi roda depan. Yang kedua ada steering column. Steering column ini terpasang pada bodi mobil menggunakan bracket column dengan tipe breakaway. Steering column bisa bergeser naik dan turun. Ini juga komponen yang berfungsi mekanisme menyerap energi berupa gaya dorong kemudi saat terjadi tabrakan. Yang ketiga ada steering gearbox. Fungsi steering gearbox juga untuk menggerakkan roda depan. Selain itu, komponen ini berfungsi sebagai gigi reduksi agar bisa meningkatkan momen. Jika jadi mengemudi menjadi lebih ringan, biasanya perbandingan steering gear atau reduksi ini sekitar 18-20. Yang keempat ada steering linkage. Komponen steering linkage terdiri dari roda dan arm. Fungsinya adalah meneruskan gerak dari steering gear ke roda depan. Yang kelima ada ball joint. Komponen berikutnya adalah ball joint. Seperti namanya, komponen ini adalah sendi atau sambungan antar komponen. Fungsi dari komponen ball joint adalah agar pergerakan sambungan bisa lebih bebas dan distribusi pergerakannya semakin halus. Bisa dibilang komponen ini juga jadi sumbu untuk mengubah arah sudut roda. Yang keenam, dashboard. Komponen sistem kemudi berikutnya adalah dashboard. Komponen ini berfungsi melindungi komponen rak dari kotoran, baik debu atau lainnya.
Komponen ini dibuat dari material karet yang lentur, jadi bisa mengikuti gerak rek shaft. 7. T-rod end. T-rod end ini berfungsi sebagai batang penaruh supaya bisa mengarahkan sudut roda sesuai kemudi. Saat komponen ini rusak, arahan dari roda kemudi tidak akan sampai ke roda. Jadi sebaiknya periksa T-rod end secara berkala. Cara mengeceknya hampir sama dengan mengecek bel joint. Dongkrak roda lalu digerakkan secara horizontal. Kalau ada gerakan bebas, berarti ada masalah pada T-rod end. 8. Steering hose. Steering hose atau rumah setir berfungsi mengubah gerakan dari kemudi menjadi vertikal. Dengan adanya komponen ini, ban bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Komponen ini punya peraturan gerak bebas kemudi untuk melihat akurasi berkendara. Kalau gerak bebasnya terlalu sedikit, putaran kemudi akan terasa berat. Sementara kalau terlalu banyak, ini bisa menjadi pertanda steering hose. Cara memperbaikinya adalah dengan mengatur ulang gerak bebas kemudi. Selanjutnya, perawatan sistem kemudi mobil akan dijelaskan teman yang ada di kanan saya. Perawatan sistem kemudi mobil. 1. Jaga kebersihan tangan sebelum memegang kemudi. 2. Cara perawatan sistem kemudi mobil dengan mengecek kontrol sistem kemudi. 3. Putar kemudi dengan hati-hati. 4. Periksa dan rawat pipa saluran oli. 5. Bersihkan kemudi jika kotor. Sekian presentasi dari kami berempat. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.